Teman-teman Tionghoa dituduh Tiongkok main di nggak sayang, nggak nasionalis, nggak ada itu. Kalau Tiongkok menyerang Indonesia, saya pastikan sebagai pemimpin Laskar Konghucu saya pegang merah putih. Dan kita nasionalis. Oh, kita digebukin aja tetap Indonesia kok. Saya keturunan Tionghoa, tapi tumpah darah saya Indonesia. Dan hari ini KBRI Beijing mengadakan acara makan-makan bersama dengan para Kuixiao atau Tionghoa perantauan Indonesia yang sudah kembali ke Tiongkok pada tahun 50-an dan 60-an. Saya kira dari aspek melihat jatuh bangun dan mereka tetap cinta Indonesia itu sesuatu yang luar biasa. Oh cool. NKRI harga mati, persatuan harga pasti, pengabdian terhadap negeri sampai mati. Di bawah langit Indonesia yang biru, di antara semilir angin sawah, debur ombak di pesisir, dan hiruk-pikuk kota yang tak pernah tidur, hidup dan tumbuhlah sebuah etnis yang telah lama menjadi bagian dari kisah bangsa ini. Mereka adalah Cindo atau Tionghoa Indonesia. Nenek moyang mereka datang dari negeri yang jauh di utara, menembus lautan luas, berlayar bukan untuk menaklukkan, tapi untuk mencari penghidupan yang damai. Mereka membawa nilai-nilai luhur, kerja keras, kedisiplinan, kekeluargaan, dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Di bumi Nusantara ini mereka menanam akar, membesarkan anak, dan membangun rumah. Lambat laun, Indonesia bukan lagi sekadar tempat tinggal, melainkan tanah air ibu pertiwi mereka. Namun perjalanan itu tidaklah mudah. Dalam sejarah panjang bangsa ini, tak jarang Cindo harus berjalan dalam bayang-bayang. Mereka pernah dianggap asing, disudutkan, bahkan disalahkan atas berbagai persoalan sosial dan politik. Ada masa ketika nama dan bahasa mereka dilarang, hak-hak sipil mereka dibatasi, dan rumah mereka menjadi sasaran amukan massa. Luka itu nyata, dan perihnya masih terasa hingga kini. Namun di tengah semuanya, mereka tak pernah berpaling. Karena Cindo mencintai Indonesia. Bahkan ketika Indonesia belum sepenuhnya mencintai mereka kembali. Cinta itu tidak berteriak, tapi bekerja dalam diam. Mereka membangun dari bawah, membuka toko kecil di ganggang sempit, merintis usaha keluarga, menciptakan lapangan kerja. Mereka mendidik anak-anak mereka untuk menjadi orang yang berguna, tidak hanya bagi keluarga, tetapi bagi bangsa. Dari situlah tumbuh dokter, guru, insinyur, wirausaha, dan cendekiawan yang tidak pernah lupa akan tanah tempat mereka berpijak. Bagi Cindo, Indonesia bukan hanya tempat untuk hidup, tapi tempat untuk memberi. Mereka percaya bahwa kemajuan sejati harus dirasakan oleh semua. Maka mereka hadir membawa pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan yang dibagikan tanpa melihat suku, agama, atau warna kulit. Banyak dari mereka menjadi relawan pendidikan, mendirikan sekolah, memberi beasiswa, dan memperjuangkan kualitas hidup masyarakat di pelosok negeri. Lebih dari sekadar memberi materi, mereka hadir dengan hati. Dengan pertemanan yang tulus, tanpa topeng, tanpa prasangka. Dan ketika kehormatan Indonesia diuji, saat simbol, budaya, atau martabat bangsa diremehkan oleh negara lain, seperti dalam ketegangan diplomatik dengan Malaysia, Cindo tidak menutup mata. Mereka berdiri, berbicara, membela. Di ruang publik, di forum internasional, di media sosial, mereka menyuarakan kebanggaan atas tanah airnya. Mereka bukan hanya membela dengan data dan fakta, tapi dengan api semangat yang lahir dari rasa cinta tanah air Indonesia. Kita tentunya tidak bisa melupakan konfrontasi Ganyang Malaysia. Pada saat itu, Cindo adalah salah satu golongan terbesar yang maju berperang di barisan depan. Mengangkat senjata, menembus dinginnya hutan belantara, dan mempertaruhkan nyawa mereka demi Indonesia. Namun sayangnya, kuatnya arus perpolitikan pada saat itu tidak memihak pada mereka. Pada pasca tragedi Gerakan 30 September, mereka diburu, dibantai, dan hak-haknya dikebiri. Hanya karena dikira komunis, dengan tuduhan membabi buta tanpa peradilan yang seimbang. Cindo tidak sekadar menjadi pendukung di belakang. Jika diminta,
Mereka berdiri di barisan paling depan, baik dalam perang fisik maupun perang mental. Dalam sejarah, tak sedikit dari mereka yang turut mengangkat senjata demi kemerdekaan. Ada yang gugur tanpa nama, ada yang dikenang dalam lembar-lembar sejarah perjuangan. Dan hari ini, perjuangan itu diteruskan dalam bentuk yang berbeda, melawan kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, dan intoleransi. Waktu telah membuktikan bahwa cinta Cindo pada Indonesia bukan sekadar basa-basi. Ketulusan mereka telah teruji oleh waktu, oleh zaman, oleh darah dan air mata. Dan kini, bangsa ini mulai melihat mereka dengan cara yang berbeda. Cindo bukan lagi ancaman. Mereka adalah benteng. Mereka bukan batu sandungan, tapi pondasi yang menguatkan. Mereka bukan bayangan di pinggir jalan, tapi cahaya yang ikut menerangi langkah bangsa. Dalam keberagaman Indonesia yang luas, Cindo adalah bagian dari kekayaan itu. Bukan hanya pelengkap, tapi penyempurna. Mereka adalah jembatan antara tradisi dan modernitas, antara etnis dan etnis, antara masa lalu dan masa depan. Dalam tubuh mereka mengalir darah leluhur dari Tiongkok, tapi dalam jantung mereka berdetak nyawa merah putih. Mereka hidup berdampingan di bumi pertiwi, tidak untuk menguasai, tetapi untuk ikut menjaga. Tidak untuk mendominasi, tetapi untuk melengkapi. Dalam harmoni, mereka turut menjaga struktur kebangsaan ini agar tetap utuh dan kokoh. Dan ketika kita bicara tentang masa depan Indonesia, tentang negara yang adil, maju, dan bermartabat, kita tidak bisa memisahkan peran Cindo di dalamnya. Karena Cindo adalah Indonesia. Sama seperti Jawa, Sunda, Melayu, Batak, Minang, Dayak, Bugis, Timor, Papua, dan lainnya. Mereka adalah bagian dari satu tubuh besar bernama bangsa Indonesia. Maka biarkan sejarah yang kelam menjadi pelajaran, bukan belenggu. Biarkan masa depan ditulis bersama, bukan berdasarkan prasangka, tapi cinta. Cinta yang telah lama diperlihatkan, dibuktikan, dan diwariskan. Karena selama merah putih masih berkibar, Cindo akan tetap berdiri di sisinya. Sebagai anak bangsa, sebagai penjaga, sebagai bukti bahwa cinta pada tanah air tak mengenal ras, tak terbatas darah. Karena cinta sejati selalu menyatu dalam tindakan. Dan kini, ketika langit Indonesia terbentang megah di atas kepala kita, dari ujung barat di Sabang hingga titik timur di Merauke, dari batas utara Kalimantan hingga selatan Nusa Tenggara, marilah kita berhenti sejenak, diam, dan rasakan napas panjang sejarah yang telah membentuk bangsa ini. Napas yang bukan hanya diisi oleh satu suara, satu warna, atau satu cerita. Tapi napas yang berasal dari ribuan suku, puluhan agama, berjuta harapan, dan berbagai luka yang disatukan oleh satu tekad. Indonesia harus terus berdiri, apapun yang terjadi. Dan di antara suara-suara itu, di antara langkah-langkah yang membangun negeri ini sejak dahulu kala, berdirilah Cindo, anak-anak bangsa dari etnis Tionghoa, yang tak pernah pergi, tak pernah lari, dan tak pernah membalas luka dengan kebencian. Mereka yang meski pernah dipukul oleh sejarah, tetap menunduk bukan karena kalah, tetapi karena menghormati. Mereka yang meski pernah dipinggirkan, justru terus memilih untuk memberi ruang. Mereka yang meski disakiti, tetap memilih untuk menyembuhkan. Karena bagi Cindo, tanah ini bukan hanya tempat tinggal. Ini adalah tanah air, ini adalah ibu, ini adalah harga diri. Mereka tidak menuntut balas. Mereka tidak menulis dendam dalam darah. Yang mereka bawa hanya satu hal, kesetiaan. Kesetiaan yang sunyi. Kesetiaan yang sederhana, tapi kesetiaan yang tak tergoyahkan oleh massa, oleh tekanan, atau oleh prasangka. Cindo bekerja saat tidak dilihat. Ia membantu saat tidak diundang dan ia berdiri saat yang lain masih ragu. Karena dalam diam mereka, hidup semangat pengabdian. Dan dalam langkah mereka, menyala cinta yang tulus kepada negeri ini. Mereka bukan sekadar warga negara. Mereka penjaga nilai, penjaga keberagaman, penjaga keseimbangan, dan penjaga persatuan. Bila negeri ini diguncang perpecahan, ia hadir menawarkan jembatan, bukan dinding. Jika ekonomi negeri ini melemah,
Mereka tak lari ke luar negeri, tapi justru menanam kembali harapan di tanah ini. Jika nama baik bangsa ini diinjak di luar sana, mereka tak berpangku tangan, mereka bersuara, mereka membela. Mereka tidak menyerang dengan amarah, tapi melawan dengan argumentasi, kecintaan, dan prinsip. Ingatlah saat harga diri Indonesia dicibir oleh tetangga, saat budaya kita diakui sepihak oleh negara lain, di saat itu pula, Cindo tak tinggal diam. Mereka berdiri, menolak, hingga membela. Karena yang mereka bela bukan hanya budaya, tapi kehormatan tanah yang mereka sebut rumah. Ia bukan lagi sekadar etnis yang dibicarakan dalam bisik-bisik. Cindo adalah sahabat, saudara, dan anak bangsa. Mereka adalah bagian dari denyut jantung Republik ini. Dari Sabang hingga Merauke, di setiap kota besar, di desa-desa kecil, di ruang-ruang kelas, di ruang-ruang edukasi, di pasar-pasar tradisional, di laboratorium sains, hingga di bilik TPS, mereka ada dan mereka memilih berdiri bersama Indonesia. Mereka adalah bukti bahwa cinta sejati tidak memerlukan pengakuan. Yang dibutuhkan hanya ruang untuk menunjukkan bahwa mereka telah, sedang, dan akan terus berbakti. Dan kelak, ketika sejarah Indonesia ditulis kembali oleh generasi mendatang, tentang siapa yang setia, tentang siapa yang berdiri paling depan, tentang siapa yang tak menyerah, mereka akan melihat bahwa di antara sekian banyak pahlawan tanpa tanda jasa, ada Cindo yang berdiri tenang, tegak, dan tersenyum. Tanpa pamrih, tanpa dendam, tapi dengan dada yang lapang, dan tangan yang siap memberi. Cindo tidak minta diistimewakan, ia hanya ingin diterima. Bukan sebagai tamu, tapi sebagai keluarga. Dan bukankah memang begitulah seharusnya bangsa ini dibangun? Bukan dengan kecurigaan, tetapi dengan kepercayaan. Maka hari ini, ketika merah putih berkibar di tiang tertinggi, dan Indonesia masih berdiri tegak di antara guncangan zaman, ingatlah bahwa di balik semua itu, ada etnis Tionghoa Indonesia yang telah lama menjadi benteng senyap bangsa ini. Benteng yang tidak dibangun dari beton, tetapi dari kesetiaan, dari pengabdian, dari cinta yang tak pernah usai. Selama Indonesia masih bernama, selama lagu kebangsaan masih dinyanyikan anak-anak sekolah setiap upacara pagi, selama bendera merah putih masih dikibarkan setiap 17 Agustus, di situ, di tengah-tengahnya, akan selalu ada Cindo, yang berdiri bukan di belakang, tapi di sisi kita semua, sebagai bagian utuh dari Indonesia. Sebagai bukti, bahwa negeri ini besar bukan karena satu warna, tapi karena pelangi yang utuh. Dan Cindo adalah salah satu warna yang tak tergantikan.